Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Good evening, everyone. Waalaikumsalam. Thank you. Okay. Uh, tick. Okay. We still have 23 students already online. So still 7 students left. Okay, I would like to share the code today. We will talk about the electromagnetic radiation. It's already open or not? It's already open, Sudah, Ibu. Ibu. Okay, thank you. Baik, slideshow. Hmm. Mana tadi? Hmm. Okay, then. Okay, this evening, tonight, we will learn about the electromagnetic radiation. Tapi sebelumnya saya ingin mengulang, mereview sedikit, little bit review the last session. Oke, apa yang kita pelajari seminggu yang lalu? Ada yang bisa menjawab? Saya tunjuk aja ya sambil ini. Backup presensi. Saya ingin mengulang sedikit apa yang sudah kita pelajari hari Selasa dan hari Rabu kemarin. Kaila, apakah sudah ada? Hadir, Bu. Kaila, Kaila, kemarin minggu lalu uh, we talk about the apa namanya conventional methods versus the instrumentation methods. Coba dijelaskan, diberikan sedikit gambaran itu apa sih advantages dan disadvantages dari conventional methods? Oh, baik, Bu. Jadi kalau conventional method itu pasti lebih sederhana daripada instrumental method. Di mana kalau conventional method itu uh, membutuhkan keterampilan teknis untuk melakukannya, kemudian membutuhkan waktu yang lama dan tidak bisa dilakukan untuk banyak sampel sekaligus. Sedangkan untuk instrumental method itu cakupannya um, bisa digunakan untuk beberapa atau lebih banyak sampel dan juga waktu pengerjaannya itu bisa lebih cepat daripada conventional method. Oke, that's good, right. Oke, jadi eh, ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode, gitu ya. Oke, next. Jika saya ingin meneliti, misalnya konsentrasi suatu anion, misalnya fosfat, ya, fosfat ini di perairan itu konsentrasinya sekitar 0,1 miligram per liter. Kira-kira metode analisis yang mana yang akan saya pakai, yang harusnya yang lebih baik yang kita pakai? Setania ada? Setania hadir? Belum? Oke, Setania tidak ada. Yang lainnya dulu. Eh, Angelina Pasa ada? Angelina Pasa? Baik.
Asma Amanina, Asma Amanina, gak ada semua. Nada Arina, ada juga. Oke, Rosa. Tadi ada pertanyaan saya. We would like to measure the concentration of phosphate in water system. The concentration of these compounds is about 0.2 milligram per liter. So, which quantitative methods that can be used for measure the phosphate in water accurately? What is your opinion? Metode yang mana yang kira-kira tepat digunakan untuk menganalisis konsentrasi fosfat di perairan jika konsentrasinya sekitar 0,2 mg per liter? Menurut Rosa, silakan berpendapat, nggak masalah sih. Rosa, menurutmu seperti apa? Menurut saya menggunakan metode UV-Vis, Ibu, apakah benar? Dipilih dulu, konvensional atau instrumentasi. Metode konvensional, menurutmu menggunakan metode konvensional atau metode instrumentasi? Ros, Menurut Rosa, saya Hah? eh, eh, instrumentasi, Ibu. Instrumentasi. Baik. Ya, Terus instrumentasinya menurutmu yang mana? seperti yang saya bilang tadi, mungkin menggunakan Dan UV-Vis. Kira-kira mengapa kamu memilih metode UV-Vis untuk menganalisis fosfat ini, Ros? Pertimbangannya apa? What is the considerations? Pertimbanganmu apa memilih metode ini? karena Rosa? menggunakan Silakan. instrumentasi UV-Vis ini lebih akurat dan presisi, Bu. Lebih Lebih akurat dan buat kadar lebih akurat dan yang presisi ya ya buat kadar dibandingkan. yang rendah di perairan itu, Ibu. Oke, menjadi menurut Rosa konsentrasi 0,1 miligram 0,2 miligram per liter ini konsentrasinya cukup rendah gitu ya. Sehingga lebih akurat kalau menggunakan metode instrumentasi dalam hal ini adalah yang mana? Yang UV atau yang vis? Yang UV atau yang vis? Bagaimana, Ibu? Atau dua-duanya? Suara saya pasti kedengaran? Bagaimana, Ibu? Oh ya, tadi menurut kamu kan lebih baik menggunakan metode instrumentasi dan metode instrumentasi ini adalah metode apa namanya UV vis gitu ya tadi ya. Iya, Ibu. Nah sekarang saya tanya UV atau vis? Pilih salah satu. UV atau vis? Eh, Karena berbeda itu. Oke ya, ya wes lah. Sementara pakai UV vis ya. iya, Ya Ibu. karena akurat. Ya sudah. Oke, then next. There are several characteristic when we use the instrumental methods for quantitative analysis. Ada beberapa parameter yang harus dimiliki oleh suatu metode. Ya, salah satunya adalah akurasi. Oke, Muhammad Rizky Alfiansah ada Muhammad Rizky Alfiansah, tidak hadir. Andy Marwan Hussein,
Hadir Hadir Bu. juga. Hadir Bu. Hadir. Ya, 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 ya. Andy, ayo. Bisa Menurut diulang Andy, Bu? Iya. ya boleh. Ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh suatu metode, terutama metode instrumentasi. Dalam hal ini, Hmm. salah satunya adalah akurasi. Menurut Andy, akurasi itu apa sih? Akurasi dari yang saya tulis kemarin itu Bu. The closeness of measurement result to the true value. Oke. The closeness of the measurement to the To true the true value. value. Gitu ya. Jadi kedekatan antara hasil yang kita peroleh dari Ukur analisa. dengan hasil sebenarnya, nilai sebenarnya. Hasil yang sebenarnya ini diperoleh dari mana? Hmm, mungkin dengan membandingkan dengan literatur yang ada atau dari metode yang lain, Bu. Seperti dari Oke. metode yang konvensional dibandingkan dengan metode yang instrumentasi gitu. Menurut saya Oke. begitu. Oke, baik. Ya, baik. Kita tanya yang lain dulu. eh Akbar Hadiansah. Tadi Andi toh. Muhammad Akbar Hadiansah ada? Ada Bu, hadir. Oh, Akbar, menurut Akbar tadi yang disampaikan oleh Andi tadi kan kedekat akurasi itu kedekatan terhadap nilai yang sebenarnya. Untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya ini, the real value ini diperolehnya dari mana? Mungkin menurut saya bisa melalui pendekatan presisi, Bu. Jadi kita ngambil beberapa data, kalau emang datanya cocok, hasilnya mirip-mirip, itu bisa dibilang akurat. Pendapat saya seperti itu, Bu. Berarti kamu masih bingung ya antara akurat dengan presisi ya. Karena kalau hasilnya mirip-mirip, maka itu akurat. Padahal kalau hasilnya mirip-mirip, itu lebih lebih ke arah Iya, apa? presisi, Bu. Presisi. Ya, jadi jangan jangan confuse antara akurat dan precision. Baik, satu lagi. Menurut Gabriel Vania, ada Gabriel Vania? Gabriel Vania belum hadir. Ayusa, Ayusa Sikria, ada? Ini ini pada Hadir Ibu, enggak? Oh, hadir. ada ya. Oh, dari tadi dipanggil loh. Ayo, Za, ayo, Za. Bagaimana Menurut tadi? kamu, ya, menurut kamu, kan kalau akurasi, coba menurut Ayusa akurasi itu apa? What is accurate? eh, Akurasi. Seperti yang kemarin juga saya tulis, tidak jauh beda dari Mas Endi tadi, Bu. Jadi Gimana? akurasi sendiri itu nilai yang tidak jauh beda dari nilai sebenarnya. Jadi maksudnya Oke. bukan gak jauh beda, tapi ada kedekatan yang cukup dekat. Oke, lah, sekarang nilai yang sebenarnya itu kira-kira diperoleh dari mana? Nilai sebenarnya itu kalau menurut saya juga dari kayak beberapa apa tuh namanya jurnal gitu, Bu, untuk nilai Dari sebenarnya. jurnal. Iya, 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 iya. Oke, Iya. baik. Ini sudah tiga orang sudah mampu mengatakan mendeskripsikan apa itu akurasi, tapi belum belum tahu secara pasti nilai yang sebenarnya yang bisa kita bandingkan untuk mendapatkan akurasi itu dari mana itu ya. Baik, sebetulnya the real value atau nilai sebenarnya dari analit di dalam sampel kita itu bisa kita peroleh dari satu reaksi stoikiometri. Gitu ya. Kalau A ditambah B menghasilkan C. Ada apa namanya ada reaksi misalnya gitu ya. Ada koefisien reaksi, kemudian ada reaksi, ada koefisien reaksi, maka kita bisa menghitung berapa sih kira-kira konsentrasi dari analit. Kira-kira berdasarkan reaksi stoikiometri. Kalau tidak demikian, maka untuk mengetahui konsentrasi yang sebenarnya
dari yang bisa kita bandingkan dengan nilai yang sebenarnya itu adalah kita menentukannya dari yang namanya standar reference material SRM. Standar reference material itu apa? Standar reference material itu adalah, nanti kalian bisa searching lagi, mungkin kalau pernyataan saya kurang lengkap. Itu adalah suatu standar, namanya standar kalau kita punya apa namanya air tawar, ada standar air tawar. Nah, di dalam standar air tawar itu sudah tertera di situ berapa konsentrasi beberapa compound, beberapa senyawa. Nah, eh, untuk mengetahui apakah metode kita itu akurat atau tidak, kita cek dulu, kita ukur dulu larutan standar ini, ya, yang konsentrasi senyawa di dalamnya udah kita ketahui berapa besar konsentrasinya. Kita ukur dengan metode kita beberapa kali sehingga kita bisa mendapatkan rata-rata konsentrasi hasil pengukuran. Gitu ya. Jadi akurasinya bisa dibandingkan antara hasil pengukuran dibandingkan dengan yang tertera di standar reference material. Jadi gitu. Untuk mengetahui konsentrasi yang sebenarnya itu bisa dari reaksi stokiometri, bisa dari standar reference material. Oke, baik. Berikutnya siapa tadi yang belum? Siti Iva ada? Siti Iva? Hadir, Ibu. Hadir. Ya, Siti. Menurut Siti, ada lagi kan parameter yang harus dimiliki oleh suatu metode itu adalah LOD. Apa itu LOD? LOD itu limit of detection, Ibu. Limit of Jadi, detection. Definisi kepanjangannya itu. Pengertiannya apa? jadi menurut saya LOD itu eh, suatu batas pengukuran partikel terkecil yang bisa diukur oleh alat instrumen. Jadi konsentrasi terkecil yang bisa konsentrasi terkecil atau yang diukur bisa diukur oleh alat instrumen, Ibu. Oke, masih yang dapat diukur oleh suatu instrumen. Ya, benar. Iya, seingat saya begitu, Ibu. Yang bisa diukur. Ya, oke, satu lagi. Malinda ada? Mailinda. Mailinda ada? Menurut Melinda apa LOD? Limit dari Samanya itu bagaimana? konsentrasi terkecil yang bisa diukur sama instrumennya. Konsentrasi terkecil yang bisa diukur oleh instrumen. Betul? Iya. Oh iya, gak yakin gitu? Ya, Ya. oke, ya wes. Saya nyari satu lagi jawaban. Inam, Mabarul, Kamal, ada? Muhammad Inam Mabarul Kamal. Belum hadir? Tanaya? Iya, Ibu.
Menurut Tanaya, apa LOD? Menurut saya sama itu LOD itu konsentrasi terkecil yang bisa dideteksi oleh instrumentasi. Konsentrasi terkecil yang bisa terdeteksi oleh instrumentasi. Oke, baik. Kalian nggak lihat catatan ya. LOD itu adalah konsentrasi terkecil yang dapat terdeteksi yang bisa dibedakan dengan noise. Itu LOD. Jadi dia hanya menjelaskan berapa konsentrasi terendah yang berada di dalam yang terdeteksi yang ada di dalam sampel, bukan yang bisa terukur secara akurat. Gitu ya. Jadi harus bisa dibedakan. Jadi metode kita itu harus membedakan mana analit, mana noise, background noise. Mana sinyal dari noise, mana sinyal dari analit. Nah, konsentrasi terkecil yang bisa diukur oleh apa namanya oleh metode dan bisa dibedakan dengan noise itu yang namanya LOD. Oke, satu lagi pertanyaan. eh Nada Arina ada? Nada Arina? Tidak ada. Fakiroh? Hadir, Ibu. Maaf. Nada, coba Nada. Bagaimana bagaimana caranya kita bisa menentukan LOD dari metode yang kita kembangkan? Apa saja yang harus Mohon maaf, Ibu. dilakukan? Bagaimana caranya kita Apa menentukan? Iya, dah. Kenapa dah? Suara saya nggak kedengaran dah. mohon maaf, Ibu, apakah boleh diulang pertanyaannya karena koneksi saya sedang tidak stabil saat ini? Pertanyaannya, Ya. bagaimana caranya kita menentukan LOD dari metode yang kita kembangkan? Oh. Mm-mm. Dijawab aja. Yang pertama eh, yang pertama itu diukur sampel itu pakai blanko yang eh, tidak perlu memakai analit itu minimal 10 kali. Kemudian dihitung SD atau standar deviasinya dan dicari nilai slope atau kemiringannya, Ibu. Slope-nya Menurut dari saya mana seperti dah? itu. Slope-nya ini slope-nya siapa dah? Dari bagaimana, Ibu? Slope-nya ini slope-nya siapa? Tadi kan ada standar deviasi dari Blanco. Lah kalau slope-nya ini Ya. slope-nya siapa? Hasil dari blanko sama konsentrasi sampelnya, Ibu. Masih belum tepat. Baik. Satu lagi. Sopo ini? Hmm, coba Belinda. Ada? Hadir, Ibu. Belinda? Hadir, Ibu. Menurut kamu gimana, Belinda? Menurut saya untuk slope-nya itu berasal dari kemiringan kurva kalibrasinya Nah, kurva kalibrasinya siapa? dari Yang analit. digunakan kurva kalibrasi analit. Iya. Bener. Ayo. Masuk analit bisa dibuat kurva kalibrasi? Analit itu sesuatu yang akan kita tentukan konsentrasinya, sampel analit itu. Kalau kurva kalibrasi, gimana? Oke. Dewanti ada? Tidak ada? Gani? Ayo Gani. Gan? Iya Bu, bagaimana Bu?
Cara menentukan LOD tadi udah dijawab oleh Nada. Yang pertama adalah mengukur absorbensi dari belangko sebanyak 10 kali, kemudian dicari standar deviasinya. Dan juga ditentukan slope. Nah, pertanyaannya, slope ini slope-nya siapa? Menurut Belinda, slope-nya adalah dari kurva kalibrasi analit. Nah, menurut Gani, slope-nya itu dari mana? Untuk untuk slope-nya itu berasal dari kurva kalibrasi standar, Bu. Kurva kalibrasi standar. Oh, gitu ya. Jadi LOD itu adalah konsentrasi terendah yang mampu diukur oleh suatu metode, tapi ada kelanjutannya yang bisa dibedakan dengan noise, penggangguan, sinyal gangguan. Bagaimana cara menentukannya? Mengukur 10 kali minimal ya. Mengukur 10 kali larutan belangko, mengukur absorbensi dari larutan belangko sebanyak 10 kali, kemudian dicari standar deviasi dari absorbensi ini. Juga mengukur larutan standar, kemudian mencari atau membuat kurva standar, kemudian kita cari berapa slope dari kurva standar ini. LOD dihitung dari 3 kali standar deviasi Blanco dibagi dengan slope yang diperoleh dari kurva standar. Gitu ya. Nah, tolong diulangi lagi, diperhatikan lagi materinya karena kemarin materinya mungkin belum saya bagi ya, jadi belum bisa belum belum masuk gitu. Jadi cuma dari catatan. Oke, semoga hari ini malam ini bisa saya masukkan. Sementara saya akan menggunakan GCR dulu ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke materi kita hari ini saja. Nah, jadi eh, kita akan bicara tentang electromagnetic radiation. Why? Because we will use this radiation, the electromagnetic radiation, to measure our analyte. Jadi di dalam metode yang akan kita bahas di analisa kimia instrumentasi adalah berdasarkan interaksi electromagnetic radiation with matter, dengan material. Sehingga kita harus tahu dulu what is the electromagnetic radiation. So the electromagnetic radiation consists of oscillating electric and magnetic field that propagate through space at the speed of light without the need for a medium. Jadi radiasi elektromagnetik ini adalah hasil radiasi yang berosilasi. Apa ya osilasi? Dia berosilasi. Dia memiliki medan listrik, electric field, dan juga memiliki medan magnet. Ya, yang berpropagasi di through space dengan kecepatan seperti kecepatannya cahaya. Berapa kecepatannya cahaya? Cepat rambat cahaya 3 berapa? kali 10 pangkat 8 Satuannya meter per second. meter per second. 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Itu kecepatan rambat cahaya. Ya. Without the need for medium. Jadi radiasi elektromagnetik ini bisa merambat tanpa adanya media. Di vakum itu pun juga bisa merambat. Nah, ada beberapa tipe electromagnetic radiation yang sudah banyak digunakan di dalam daily life, ya. Mulai dari gelombang radio, gelombang microwave, kemudian gelombang infrared, sinar tampak, ultraviolet, sinar gamma, sinar X, gitu ya. Mungkin sudah sering kali-kali kita mendengar bagaimana pemanfaatan dari sinar-sinar ini untuk kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, di analisa kimia instrumentasi
kita tidak akan membahas bagaimana wavelength radio atau sinar radiasi elektromagnetik radio microwave ini untuk pengukuran, tidak. Kita nantinya hanya berfokus pada bagaimana infrared, visible light, dan ultraviolet ini digunakan dalam instrumentasi for measuring the analyte in our sample. Ya. Baik untuk kualitatif or kuantitatif analisis. Jadi kita hanya akan membahas kurang lebihnya ketiga jenis radiasi elektromagnetik ini. Nah, apa perbedaan antara masing-masing radiasi elektromagnetik tadi? Mulai dari infrared di sini, ini adalah kisaran panjang gelombangnya. Untuk infrared, infrared has a wavelength between 700 nanometer to 1 millimeter. Meanwhile, the ultraviolet light has the wavelength between 10 to 400 nanometer. Ya. Jadi infrared ini memiliki panjang gelombang atau wavelength dengan simbol lambda itu jauh lebih panjang daripada ultraviolet. Nah, yang di sebelah sini ini adalah pemanfaatan dari radiasi elektromagnetik infrared, visible maupun UV. Kalau tadi ada siapa tadi yang bilang fosfat dianalisis dengan metode apa? Dengan metode UV vis. Ya, kan itu ambigu. Kenapa ambigu? UV atau vis? Karena masing-masing ini memiliki panjang gelombang. Oke. Nah, untuk X-ray ini mungkin akan dibahas. X-ray di dalam pengukuran itu digunakan dalam instrumentasi yang kita sebut sebagai XRD, X-ray diffraction atau XRF. Ya, XRF. Kita tidak membahas ini nanti di AKI. Bagaimana penggunaan XRD dan XRF itu mungkin akan dibahas di kimia anorganik. Ya. Kita juga tidak membahas radiasi radio, gelombang radio ataupun microwave. Walaupun ini kedua gelombang ini juga sudah sangat banyak dimanfaatkan, tapi tidak di dalam kategori atau masuk pembahasan di AKI. Ya. Oke, so the electromagnetic radiation has the electric field. Yang mana yang electric field? Yang berbentuk gelombang ini. Ini yang electric field. Yang medan listrik. Yang naik turun di sumbu di sumbu Z. Yang ini, yang sumbu yang tegak ini. Sementara yang magnetic field ini yang horizontal. Yang ini, yang horizontal ini. Atau yang bergerak pada sumbu Y. Nah, karena elektromagnetik radiasi ini memiliki medan listrik dan medan magnet, maka elektromagnetik radiasi tadi memiliki dua sifat. As a wave atau sebagai gelombang, sehingga dia akan mengalami yang namanya interference ataupun diffraction, nanti kita bahas. And as a particle atau photon, ya, atau photon, suatu materi, suatu partikel that carries a discrete energy packet. Jadi kalau kita lihat cahaya
Cahaya itu bisa dianggap sebagai suatu gelombang dan sebagai partikel. Kalau sebagai gelombang, cahaya itu bisa dipantulkan, ditransmisikan, dibiaskan. Nah, cahaya sebagai partikel, cahaya ini memiliki energi. Kenapa? Karena ada partikel yang kita sebut sebagai foton yang membawa energi. Contoh misalnya, kalau kita memasak menggunakan api yang warnanya biru dengan api yang warnanya merah, mana yang lebih cepat mendidih? Yang mana? Kalau kita masak air menggunakan api yang warnanya merah dengan api yang warnanya ungu, mana yang lebih cepat mendidih? Merah. Yang merah. Yang warna mana? Yang warna mana? Halo? Merah. Suara saya? Hah? Gimana? Merah. Warna merah. Oh, yang cepat mendidih warna merah. Oh, kalau saya memasak air pakai api warna merah, itu panci saya hitam semua ya. Malah hitam semua. Ada lagi? Yang lain? Yang berpendapat yang lain? Api Yang biru. mana-mana? Warna Yang biru. warna biru. Ya, api biru. Kenapa? Kok lebih cepat mendidih? Karena api biru lebih panas. Lebih panas, artinya lebih banyak besar energinya, ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, nah ini hubungannya dengan ini. Nanti kita bahas bagaimana partikel sifat radiasi elektromagnetik itu sebagai wave dan sebagai foton. Oke, nah jawab aja nanti sebentar. Sebagai wave, maka radiasi elektromagnetik ini memiliki karakter di mana radiasi elektromagnetik ini berpropagasi at a constant speed sebesar kecepatan cahaya di vakum. Dari sini muncullah frekuensi. Jadi sebagai wave, electromagnetic radiation itu memiliki frekuensi. Ya, ini frekuensi. Di mana frekuensi ini adalah C dibagi panjang gelombang. Oke? Contoh. Kita kembali ke sini. Ultraviolet ini memiliki panjang gelombang 10 sampai 400 nanometer. Kita ambil angka 400 nanometer ini. Berapakah frekuensi dari gelombang atau sinar ultraviolet dibandingkan dengan frekuensi infrared pada panjang gelombang 1 mm? Silakan dihitung. Coba dicatat dulu. Infrared memiliki panjang gelombang atau lambda 1 mm. Ultraviolet memiliki lambda 400 nanometer. Berapa frekuensi dari masing-masing radiasi tadi? Silakan hitung. Dengan menggunakan persamaan ini. Jadi frekuensinya infrared adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dibagi 1 mm. Ya. Frekuensinya ultraviolet, sinar ungu, sinar lembayung, 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 400 nanometer. Nah, silakan dikonversi dulu. Sudah dihitung? Yang mana yang memiliki frekuensi lebih banyak?
Kalau dari persamaan ini, frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Mana yang memiliki panjang gelombang lebih tinggi? Infrared atau ultraviolet? Infrared. Infrared. Kalau infrared memiliki panjang gelombang lebih tinggi, Berarti berarti frekuensinya lebih kecil. lebih kecil. Frekuensinya lebih kecil. Apa sih frekuensi? Kalau kita punya wave tadi ya, ini sumbu Z-nya tadi, yang oh alah ya Allah. Yang disebut gelombang ini adalah satu puncak dengan satu lembah. Frekuensi adalah berapa banyaknya gelombang yang seperti ini di dalam satu detik. Nah, jadi infrared tadi memiliki frekuensi yang lebih kecil dibandingkan dengan UV. dibandingkan dengan UV. Ya, jadi kalau ini ada counter di sebelah, misalnya di sini kita ada counter gitu ya, ada counter, kemudian kita beri waktu misalnya 1 detik atau 1 second atau 1 menit. Dalam 1 second, gelombang infrared itu menghasilkan puncak dan lembah itu lebih sedikit daripada yang UV. Jadi UV itu osilasinya, dia bergetarnya itu jauh lebih banyak daripada infrared. Nah, oke. Sebagai wave, maka radiasi elektromagnetik itu bisa mengalami refleksi, refraksi, difraksi, transmisi, interferensi, dan polarisasi. Kita lihat satu persatu. Reflection, what is reflection? Reflection occurs when waves, misalnya light, bounce off a surface or boundary between two media. Jadi ada sinar datang ya mengenai inisial ini, mengenai suatu permukaan, kemudian dipantulkan. Tentunya ketika memantulkan, sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya. The angle of incidence equals the angle of reflection. Sudut datangnya sama dengan sudut pantul. Nah, berapa besarnya sudut pantul tergantung juga pada permukaan di mana sinar tadi permukaan yang dikenai oleh sinar tadi. Kalau permukaannya smooth, halus, ya, specular reflection menghasilkan specular reflection. Kalau permukaannya kasar, itu akan menghasilkan diffuse scattering. Jadi perbedaan permukaan dari materi yang dikenai radiasi itu akan menghasilkan refleksi yang berbeda. Refraction, refraksi, pembelokan sinar. Jadi misalnya ada udara dan ada air, ya. Kalian sering lihat misalnya, bukan sering lagi, dulu mungkin waktu SD ada pensil dicelupkan ke dalam air. Kelihatannya kan pensilnya nggak lurus ya, bengkok kan. Nah itu namanya refraction. Jadi bending of electromagnetic waves ini ketika pass from one medium to another dengan di mana kedua medium tadi memiliki refraktif indeks yang berbeda. Ya. Jadi kalau misalnya
ada gelombang masuk ya dari air ke gelas toward the normal when entering the higher index medium, maka akan dibendkan, dibelokkan toward the normal. Jadi lebih dekat dengan garis ini. Garis tegak ini. Kalau dari apa namanya? Dari material atau dari media yang memiliki indeks yang rendah ke indeks yang lebih tinggi. Refraction. Ini hanya sekedar pemahaman saja. Diffraction itu adalah ketika elektromagnetik ini ada obstacle, ada halangan. Jadi kalau misalnya ada suatu lapisan, di sini ada slit atau lubang seperti ini, kemudian ada sinar yang masuk, maka sinarnya akan difraksikan. Ya. Jadi sinar tadi akan mengalami pembelokan atau disebarkan daripada travel in straight line. Jadi kalau ini ada slit, ada sinar datang dari sini, sinarnya itu tidak langsung lurus ke sana. Tapi ternyata dia akan terbelokkan atau mengalami penyebaran justru ke sana. Ya, seperti itu. Transmisi, yaitu sinar yang mengalami propagasi tadi. Polarisasi. Nah, kalau ini ada radiasi sinar yang dia punya gelombang naik turun, yaitu electrical field dan magnetic field. Kemudian kalau masuk ke polarizer seperti ini, maka yang dihasilkan hanyalah yang gelombang dari electrical field. Ya. Apakah dipolarisasi menjadi right circular polarization, seperti ini, dan sebagainya. Ya. Interference. Nah, ini. Interference of electromagnetic radiation terjadi when two atau dua wave ini overlap. Sehingga dihasilkan new wave pattern. Nah, contoh misalnya ya, kalau ada satu baskom air, kemudian kalian celupkan jari kalian pelan-pelan, maka akan muncul gelombang. Kemudian kalau kalian celupkan lagi satu tangan lagi di sebelahnya, muncul juga gelombang. Maka akan kita bisa lihat ada kalanya gangguan itu melemahkan gelombang dan ada kalanya malah memperkuat gelombang. Ya. Jadi ada yang constructive interference, ada yang destructive interference. Jadi ada yang menghilangkan gelombang, gangguan tadi justru akan menghilangkan gelombang atau malah menguatkan gelombang. Itu karakter electromagnetic radiation sebagai wave atau light. Sementara sebagai sifat partikel, elektromagnetik ini memiliki paket kuanta atau paket energi yang tersimpan dalam bentuk yang kita sebut foton. Jadi, ini dipostulatkan oleh Max Planck yang mengatakan bahwa atom or molecules emit or absorb energy in a discrete quanta, not continuously solving the black body radiation. Jadi atom or molekul ini dapat mengabsorpsi ataupun mengemisikan energi dalam bentuk kuanta. Kecil sekali sebetulnya ya, kuanta.
ya dalam bentuk apa namanya ya, discrete. Discrete itu bukan continuous, apa ya, eh terpotong-potong, terdiscrete, not continuous. Oke. Lalu berapa energi yang dimiliki oleh suatu atom? Kalau kita lihat atom, atom itu ada nukleus, kemudian ada kulit K, ini gambarnya nggak bagus ini, K, L, M, gini kan ya, di mana di masing-masing kulit ini terdapat elektron. Nah, berapa energi yang dikeluarkan oleh atom ini? Energi yang dikeluarkan oleh atom ini adalah tergantung seberapa besar delta energi dari masing-masing elektron di masing-masing kulit. Setiap elektron yang berada di dalam setiap kulit ini masing-masing memiliki energinya sendiri. Yang dirumuskan oleh Rayleigh bahwa energi dari elektron tadi adalah konstanta Rayleigh 2,18 kali 10 pangkat 8 min 18 Joule kali 1/n², di mana n ini adalah nomor kulit. Kulit yang paling dalam ini adalah kulit K, n sama dengan 1. Kulit berikutnya adalah kulit L, n sama dengan 2. Berikutnya adalah kulit M, n sama dengan 3, dan seterusnya. Jadi semakin luar, elektron yang ada di luar, di kulit terluar, energinya semakin tinggi atau semakin rendah? Elektron yang ada di kulit terluar ini memiliki energi yang tinggi atau energi yang rendah? Energi yang rendah. Energi yang rendah, karena nilai N-nya semakin tinggi ya. Kalau N-nya semakin, angka N-nya semakin tinggi, berarti E-nya semakin rendah. Ya. Jadi ketika elektron di kulit terluar tadi pindah karena satu hal, pindah ke kulit yang lebih dalam, maka dia akan melepaskan energi. Sebesar apa? Sebesar delta E. Di mana delta E ini adalah energi pada kulit terakhir dikurangi energi pada kulit mula-mula. Ya. Energi pada the higher states, pada kondisi yang luar dikurangi dengan kondisi yang dalam atau the ground state. Ya. Sementara delta energi ini sama dengan frekuensi dikalikan konstanta Planck yang tadi. Ya. Jadi, kalau tadi sudah kalian tentukan bahwa IR memiliki frekuensi yang lebih sedikit dibandingkan UV, ya kan? Berarti sinar dari IR tadi energinya lebih kecil atau lebih besar dibandingkan energinya UV? Lebih kecil daripada lebih UV. kecil, ya. Lebih kecil. Energinya IR lebih kecil daripada energinya UV. Itulah mengapa kalau masak dengan api merah jauh lebih boros energi. Tidak cepat masak, tidak cepat mendidih, karena memang sinar warna merah atau infrared memiliki energi yang lebih rendah. Sehingga tidak butuh waktu yang lama
untuk mendidihkan air, misalnya seperti itu. Nah, ini karena memang karakternya sinar infrared tadi yang memiliki panjang gelombang yang relatif lebih tinggi daripada UV. Oke, nah, nanti ini bisa dihilangkan ini, apa namanya, coret-coretannya. Jadi energi ini berkorelasi dengan frekuensi dan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Semakin tinggi panjang gelombang, maka semakin rendah energi yang dimiliki oleh radiasi elektromagnetik tersebut. Jadi kalau kita kembali ke gambar yang tadi, ke gambar yang ini, ya, atau ke tabel ini, jadi mana yang memiliki energi paling besar di antara beberapa radiasi elektromagnetik ini? Gamma rays. Gamma rays ini yang memiliki energi yang paling besar. Sehingga ketika tubuh kita ditembak oleh sinar gamma, maka bisa misalnya ada penyakit dan sebagainya, ini bisa diatasi. Misalnya dalam pengobatan kanker radioterapi. Karena apa? Karena tadi punya energi yang lebih tinggi yang mampu menembus jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh kita untuk sampai ke sel kanker. Kita nggak mungkin menggunakan gelombang radio. Tidak akan cukup energinya untuk nembak atau membunuh sel kanker tadi. Ya. Tapi gelombang radio tadi yang frekuensinya rendah, karena frekuensinya rendah, osilasinya itu sedikit, maka dia bisa digunakan untuk MRI imaging. Gitu. Oke. Baik, ini ada contoh. Misalnya ada radiasi sinar tampak atau visible radiation yang memiliki panjang gelombang 530 nanometer. Berapa energinya? Kita hitung dari persamaan tadi bahwa E sama dengan H kali lah. Kenapa jembret gini? E sama dengan H kali apa namanya? Frekuensi, atau E sama dengan H kali kecepatan rambat cahaya di vakum dibagi panjang gelombang. Nah, dari sini kita peroleh energi dari sinar visible tadi yang memiliki panjang gelombang 530 nanometer itu sebesar 3,75 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, visible radiasi tadi energinya biasanya dinyatakan dalam satuan kilojoule per mol daripada kilojoule per foton. Mengapa? Karena kita analit kita dalam bentuk molekul, ya, bukan lagi foton. Ya, kita konversikan. Kalau 1 mol itu adalah 6 kali 10 pangkat 23 foton atau partikel, ya, maka energi tadi menjadi dari yang semula 3,75 kali 10 pangkat min 19 Joule menjadi 226 kilojoule per mol. Jadi setiap mol senyawa yang kita apa namanya 530 nanometer tadi menghasilkan energi 226 kilojoule untuk setiap mol, ya. Jadi 1 mol sang analit itu membutuhkan energi 226 kilojoule dari radiasi visible. Yang lainnya,
ada 5,3 angstrom X-ray. X-ray tadi panjang gelombangnya lebih rendah daripada UV. Ya, visible. Sama dengan tadi, hasilnya adalah ini. Tetapi karena X-ray ini lebih diekspresikan sebagai elektron volt, dan 1 joule itu adalah sekian elektron volt, maka X-ray yang memiliki panjang gelombang 5,3 angstrom ini memiliki energi sebesar 2,34 kali 10 pangkat 3 elektron volt. Nah, sangat tinggi ya energinya ya. Maka kita tidak bisa menggunakan radiasi X-ray ini tanpa pelindung. Oke. Nah, jadi kita sudah bisa tahu bahwa radiasi elektromagnetik itu selain memiliki sifat sebagai wave, dia juga memiliki sifat sebagai partikel atau foton. Sebagai wave, dia memiliki frekuensi, memiliki lembah, dan memiliki puncak yang kita sebut sebagai tingginya lembah dan tingginya puncak ini yang kita sebut sebagai amplitudo. Seberapa banyak gelombang yang berosilasi dalam 1 detik itu kita sebut sebagai frekuensi. Ya, kita sebut sebagai frekuensi. Sebagai sifat partikel, maka radiasi elektromagnetik ini memiliki energi yang tersimpan di dalam di dalam setiap foton yang ada di dalam radiasi ini. Jadi sinar UV memiliki energi. Ya, sinar UV pada panjang gelombang tertentu memiliki energi. Sinar X-ray pada panjang gelombang tertentu memiliki energi. Tadi sudah kita buktikan 530 nanometer dengan 5,3 angstrom. Yang mana yang energinya paling besar? Ini masih dari wave-nya. Lalu, bagaimana jika wave ini kita tembakkan, kita interaksikan dengan materi dalam suatu instrumentasi? Ya. Jadi kita menggunakan wave ini tadi, kita menggunakan radiasi elektromagnetik ini tadi sebagai source, sebagai sumber energi, dan energi ini akan kita tembakkan ke analit yang akan kita ukur secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, metode interaksi ini antara light atau electromagnetic radiation ini dengan materi, inilah yang kita sebut dengan spektroskopi. Ya. Jadi chemical dan physical properties yang sifat fisika dan sifat kimia dari wave atau dari elektromagnetik radiasi tadi itu apa kaitannya dengan metode? Kalau metode instrumentasi tadi didasarkan pada emisi radiasi, jadi radiasi dari source tadi, dari elektromagnetik radiasi tadi, dikenakan ke materi, kemudian oleh materi, energi tadi dipancarkan kembali, diemisikan kembali, maka metodenya antara lain adalah fluoresensi, fosforesensi, luminesensi, kemudian spektroskopi emisi, baik itu UV, visible, maupun X-ray. Tapi ada juga metode yang memanfaatkan absorption. Jadi radiasi
elektromagnetik yang source tadi, yang kita katakan punya energi tadi, energinya tadi ketika mengenai materi, maka energi dari source tadi diserap, diabsorb oleh materi. Seberapa banyak energi yang diserap itu yang akan berkorelasi dengan konsentrasi analit di dalam sampel. Metode ini kita sebut sebagai spektrofotometri, fotometri, ya. Contoh instrumentasinya ada UV, visible, IR, NMR, maupun elektron spin resonance spektroskopi. Fenomena yang lain adalah ketika energi ataupun frekuensi dari radiasi elektromagnetik tadi ketika mengenai materi, energinya itu bukan diserap, bukan diemisikan, tetapi di scatter, dipancarkan, disebarkan. Nah, nanti ada metode turbidimetri, nevelometri, dan Raman. Oke, jadi kita akan membahas yang bagian ini. Sorry, nggak sampai ini aja. Ya, kita tidak membahas reflection radiation, tidak membahas bagaimana kalau wave tadi sebagai wave, ya, elektromagnetik radiasi tadi sebagai wave, sehingga gelombangnya itu direfraksikan, sehingga metodenya ada refraktometer. Kita tidak membahas itu. Kemudian kalau radiasinya didifraksi, di sini ada X-ray, kita juga tidak membahas itu. Ini orang anorganik. Kita juga tidak membahas bagaimana ketika foton tadi mengalami rotasi. Ya, kita tidak membahas itu. Kalau yang berdasarkan perubahan listrik, ini sudah kita bahas di semester lalu, ya, amperometri, kolorimetri, dan sebagainya. Oke, nah, kita hanya membahas ini saja, interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materi. Apakah nanti radiasi elektromagnetik tadi, energi dari radiasi elektromagnetik tadi diemisikan kembali oleh materi, diabsorpsi oleh materi, disebarkan oleh materi, itu yang akan kita pelajari. Ini mirip dengan tadi, ini yang kita pelajari nanti. Kita hanya mempelajari menggunakan spektroskopi yang menggunakan metode spektroskopi yang memanfaatkan sinar ultraviolet dengan prinsip absorpsi. Jadi ada source atau sumber sinar, yaitu ultraviolet, yang memiliki panjang gelombang 10 hingga 180 nanometer. Oke, kemudian radiasi inilah yang dikenakan ke materi. Apa akibatnya? Elektron di dalam molekul, elektron ikatan dalam molekul lah yang akan berinteraksi. Kalau infrared dan Raman scattering dengan panjang gelombang yang lebih tinggi lagi, ya, berarti yang tadi energinya lebih lemah. Ketika radiasi elektromagnetik sebagai source, sebagai sumber radiasi tadi mengenai materi, maka apa yang terjadi? Molekulnya dari materi tadi akan mengalami rotasi ataupun vibrasi. Jadi gambarannya, kalau misalnya tubuh kita ini adalah materi, gitu ya, materi. Kemudian ada radiasi elektromagnetik yang mengenai kita. Radiasi elektromagnetik UV, ya, tadi panjang gelombangnya rendah, ya, panjang gelombangnya rendah. Otomatis frekuensinya
Frekuensinya bagaimana tadi? Frekuensinya HV. berapa? Frekuensinya rendah apa tinggi? Tinggi. Tinggi. Frekuensinya tinggi. Energinya Energinya juga tinggi. tinggi. Energinya tinggi. Datang mengenai tubuh kita. Bayangkan kita materi ya, meter. Di mana di dalam tubuh kita itu ada molekul. Di dalam molekul-molekul tadi ada atom-atom yang berikatan atau bonding, apa namanya, membentuk ikatan, bonding. Tuh. Apa yang akan terjadi? Bayangkan bonding itu adalah tangan kita, kaki kita yang apa namanya, yang berada di dalam suatu materi. Dan tubuh kita itu materi. Ketika kita kena sinar UV yang energinya tinggi, maka kita akan terdorong dengan kuat. Kita akan bisa pindah posisi. Ya, didorong dengan kekuatan yang tinggi, energi yang besar, maka bisa mendorong tubuh kita. Misalnya pindah 1 meter ke depan atau 1 meter ke belakang atau 2 meter ke belakang, pindah posisi. Tetapi ketika tubuh kita tadi, kita sebagai materi ya tadi, sebagai materi, terkena sinar IR, infrared, yang frekuensinya itu sedikit, energinya juga rendah, maka energi tadi tidak cukup untuk mendorong kita pindah posisi. Yang terjadi adalah hanya, ya, mungkin kepala kita hanya geleng-geleng gini saja. Energi yang kita terima tadi cukup hanya untuk membuat tubuh kita geleng-geleng. Ini kenapa ini? Oh ya, oke. Energi kecil tadi hanya cukup membuat tangan kita berputar-putar ke belakang, ke depan, atau berputar begini-begini. Kepala kita cuma mungkin toleh-toleh seperti itu ya. Karena energi yang mengenai kita sedikit. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari di spektrofotometri UV, visible, dan IR. Visible ini kalau mengenai molekul, maka elektron molekul lah yang akan berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik. Tapi kalau mengenai atom, maka elektron pada atom inilah yang akan berinteraksi. Jadi ketika menggunakan AAS, itu sumber energinya tetap menggunakan energi dari radiasi sinar tampak. Ya, sinar tampak. Itu ya. Nah, itu hubungan antara bagaimana hasil materi itu ketika terkena energi yang berasal dari radiasi elektromagnetik. Dalam metode spektroskopi, kita akan memiliki sumber energi dari luar. Siapa sumber energi dari luar tadi? Ya ini tadi, radiasi elektromagnetik sebagai sumber energi. Energi inilah yang dikenakan ke materi, yaitu analit atau sampel kita. Nah, mungkin ada sedikit confuse antara spektroskopi dan spektrofotometri. Apa sih beda dan kesamaannya? Spektroskopi dan spektrofotometri both analyze light matter, hubungan atau interaksi antara sinar atau radiasi elektromagnetik dengan material, tapi skop metode aplikasinya berbeda. Spektrofotometri itu bagian dari spektroskopi, ya, yang digunakan untuk perhitungan atau mengukur secara kuantitatif, ya, seberapa banyak radiasi dan elektromagnetik tadi yang terabsorpsi maupun yang ditransmisikan.
sebagai fungsi dari konsentrasi analit. Kalau spektroskopi ini jauh lebih luas lagi karena ini mencakup keseluruhan dari bagaimana interaksi materi terhadap radiasi elektromagnetik tadi, apakah dia diabsorpsi, apakah dia diemisikan, ataukah dia di scatter, dipancarkan melalui suatu spektra. Jadi gambarannya ada di bawah ini, fokusnya akan berbeda. Nah, kita akan lebih menggunakan istilah spektrofotometri. Ya. Digunakan untuk analisis kuantitatif, instrumennya spektrofotometer, kemudian sampelnya dalam bentuk liquid yang diletakkan di dalam kuvet. Kalau spektroskopi tidak hanya liquid, bisa solid, bisa gas, ya. Kemudian kalau yang spektrofotometri biasanya hanya untuk analisis kuantitatif. Bisa nggak untuk analisis kualitatif? Istilahnya kalau bisa untuk kualitatif itu ke spektroskopi. Ya. Nah, untuk spektrofotometri, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa berinteraksi dengan atom yang ada di dalam sampel kita. Analit kita bisa berada dalam bentuk atomik ataupun dalam bentuk molekular. Misalnya fosfat tadi, molekular PO43-, H2PO4-, HPO42-. Molekular kan? Jadi ada ikatan H dengan P, O dengan P, dan sebagainya. Atau atomik. Atomik itu apa? Misalnya sampel saya Cu. Ya di dalamnya hanya ada Cu. Ya kalau standar ya, hanya ada larutan Cu. Berarti di situ ada elektron-elektron dari atom Cu. Nah, apa perbedaannya antara spektrofotometri atomik dan molekular? Targetnya saja berbeda. Target yang berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik tadi berbeda. Untuk atomic spektrofotometri yang menjadi target adalah atom bebas setelah atomisasi. Kalau molekuler, ini adalah molekul. Spektra yang dihasilkan oleh atomic spektrofotometri itu lebih tajam, sharp, seperti pita, seperti hanya garis-garis. Tapi kalau molekuler, broadband, ada puncak, ada menggembung. Ya. Untuk transition yaitu perpindahan energi dari elektron itu adalah electronic only. Jadi elektron pada atom tadi mampu berpindah dari satu kulit yang terdalam ke kulit terluar ataupun dari kulit terluar masuk ke kulit terdalam. Sementara di molekular spektrofotometri yang terjadi tidak hanya perpindahan elektron dari satu kulit ke kulit yang lain, tapi juga bisa berasal dari satu kalau kulit itu disebut sebagai dari satu subkulit ke subkulit yang lainnya, yang kita sebut sebagai vibrasional. Untuk atomik, tekniknya ada instrumentasi AAS, AIS maupun AFS. Kalau yang molekular kita menggunakan UV vis dan IR. Ya, ini contoh spektra dari atomik. Kita lihat spektronya sharp, garis-garis begini. Untuk beberapa atom di sini ada sodium, hidrogen, kalsium, magnesium, dan neon. Ya, kita lihat panjang gelombangnya adalah pada kisaran panjang gelombang sinar tampak. Makanya kemarin ketika kalian di KA1 melakukan praktikum uji nyala, ya, ketika sampelnya itu mengandung Na, warnanya apa? Warna nyalanya apa? Masih Kuning ingat? warna nih, Bu. Kalau nggak salah. Kuning ya? Iya. Kuning ya?
Nah, warnanya kuning. Kenapa? Karena di sini. Nah, kuning. Kuning. Ini yang kita lihat oleh mata kita. Ya kan? Nah, magnesium ternyata ada yang di daerah sini biru, ada yang di daerah infrared, ada juga yang di daerah kuning. Sehingga gabungan dari kesemuanya ya, kalian bisa lihat sendiri bagaimana warna nyala dari kalsium. Tuh, yang jauh lebih besar. Nah, kalau molekular spektra, spektra dari molekul ini bright bone seperti ini, ya, menggelembung, bukan kayak atom tadi yang hanya garis diskrit, garis-garis gini. Jadi, nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Apa yang harus kalian pelajari dari materi kedua ini? Yang pertama, kalian pahami dulu apa itu elektromagnetik radiasi. Apa itu radiasi elektromagnetik? Kemudian yang berikutnya adalah kalian pahami sifat dari radiasi elektromagnetik tadi sebagai wave dan sebagai partikel. Kalau sebagai wave, maka kalian harus bisa menentukan berapa frekuensi dari radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang tertentu. Dan sebagai materi, maka kalian harus bisa menentukan berapa energi dari energi foton yang dimiliki oleh radiasi elektromagnetik tertentu. Ya. E-nya itu berapa? Energi yang dimiliki oleh siapa tadi? Oleh radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang tertentu tadi, berapa energinya? Itu ya. Itu yang harus dipahami. Lalu terkait dengan atom tadi, kalian bisa menghitung berapa energi yang berapa energi yang dimiliki oleh radiasi elektromagnetik. Kalau energi tersebut sudah kita hitung, kira-kira mampu memindahkan elektron dari kulit mana ke kulit mana. Itu kalau atomik. Berikutnya yang kedua adalah kalian bisa membedakan apa itu spektroskopi dan apa itu spektrofotometri, kemudian mampu membedakan antara kedua metode ini, dan yang terakhir adalah apa namanya, kalian bisa menentukan atau kalian bisa menjelaskan kalau radiasi elektromagnetik itu mengenai atom apa hasilnya, dan kalau mengenai molekul apa hasilnya. Itu ya, tolong itu dipahami. Saya kira sudah cukup malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Tadi saya sudah bertanya beberapa orang. Nanti akan terus seperti ini. Jadi setiap kuliah saya akan bertanya pada satu-satu. Yang belum, yang siapa yang sudah menjawab, siapa yang belum, gitu ya. Jadi saya juga bisa secara otomatis mengetahui tingkat pemahaman kalian. Saya kira itu saja. Terima kasih kehadirannya. Saya tutup pertemuan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama.